Oke guys, balik lagi sama gue, Anton Enggolan, dan ini adalah review gue untuk Asus ZenBook Flip S UX 371i yang udah gue pakai selama kurang lebih 1 bulan. Kalau dari namanya sih, ini adalah jenis convertible laptop yang bisa dirubah jadi mode tablet. Terus ini adalah juga compatible laptop versi high-end-nya Asus, soalnya ini memang versi yang paling tinggi, dan mungkin ini salah satu laptop Asus yang paling seru, soalnya speknya keren banget. Jadi selama sebulan pakai laptop ini, hal pertama yang seru dari UX 371i ini menurut gue ada di layarnya. Laptop ini punya ukuran yang terhitung normal ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga di 13,3 inch, tapi kualitas panelnya ada di atas normal karena dia udah pakai 4K OLED. Nggak banyak laptop yang pakai layar 4K OLED karena rata-rata laptop sekarang itu masih pakai panel Full HD IPS. Bahkan semua laptop gue juga masih Full HD IPS. Bagi gue sebenarnya Full HD IPS itu udah cukup banget untuk keseharian. Tapi kalau dibandingkan dengan 4K OLED, kualitasnya emang udah beda kelas sih. Beda kualitasnya itu langsung kelihatan terutama dari segi kualitas warnanya yang lebih vibrant dan detail warnanya juga lebih nendang. Nggak cuma nonton, bahkan cuma lihat-lihat wallpaper di home screen aja, gue bisa ngerasa lebih puas karena gambarnya itu kelihatan lebih hidup dan judul dari ikonnya juga kelihatan lebih tegas karena nggak ada bagian tulisan yang pixelated. Selain itu, dia juga udah support format HDR, jadi kalau kita play konten atau film yang support format HDR, detail-detail warnanya bakalan kelihatan lebih bagus dan itu seru banget sih karena nonton konten biasa aja gambar di laptop ini udah bagus banget, apalagi nanti nonton yang format HDR. Nah, seperti tadi yang gue bilang, karena ini convertible laptop, layarnya itu bisa diputar sampai 360 derajat. Jadi bisa dipakai dengan mode laptop atau dipakai dengan mode tablet. Dan karena ini bisa dipakai mode tablet, layarnya tentu aja udah touchscreen, soalnya kalau nggak touchscreen ya buat apa mode tabletnya kan? Gue bukan graphic designer atau orang yang suka ngegambar di laptop, tapi gue rasa kualitas dan fitur-fitur layarnya udah cocok banget untuk para kreatif profesional. Gue bilang kayak gitu soalnya selain bisa diubah ke mode tablet yang ngebuat kita lebih mudah untuk ngegambar di layarnya sendiri udah kompatibel dengan stylus, bahkan di dalam boxnya ada stylus bawaan yang support sampai 4096 pressure level. Terus layarnya juga punya jangkauan warna yang luas dan juga punya tingkat keakuratan yang sangat tinggi dengan 113% sRGB dan layar yang udah Phathon validated. Overall, bisa dibilang layar UX 371 ini punya spek dan fitur-fitur yang sangat fleksibel. Soalnya nggak cuma enak untuk nonton, tapi layarnya juga mumpuni untuk kerja kreatif profesional dan menurut gue itu keren banget. Oh ya, dari desainnya udah kelihatan kalau laptop ini memang ditargetkan buat orang-orang yang aware dengan style atau penampilannya. Soalnya desainnya itu terkesan nggak asal jadi dan punya kesan mewah yang sangat-sangat kuat. Jadi bodinya ini terbuat dari metal alloy yang punya finishing spoon metal berwarna biru yang kesannya elegan banget. Terus ada accent red copper di logo Asus dan diamond cut-nya yang ngebuat bodinya kelihatan lebih stand out dan juga lebih mewah. Bagian dalamnya masih mirip dengan Asus ZenBook soalnya sama-sama punya keyboard dan touchpad yang lebar, tapi aksen warna keyboardnya dibuat lebih cakep karena matching dengan warna palm rest dan diamond cut di bodinya. Dimensi laptopnya juga compact banget. Gue bilang kayak gitu soalnya biasanya convertible laptop itu kan lebih besar daripada versi normalnya. Tapi di sini mereka bisa buat ukuran dan beratnya itu hampir sama dengan versi normalnya dan gue rasa itu pencapaian yang sangat bagus dan wajib banget untuk diapresiasi. Terus feel keyboard dan touchpadnya juga sangat nyaman. Bahkan gue beneran puas dengan touchpadnya karena ukurannya bener-bener lebar dan sangat responsif. Di sini juga ada numpad yang kebetulan jarang gue pakai karena gue jarang main-main di Excel. Tapi buat yang sering ngetik-ngetik angka, mungkin ini bakalan berguna banget. Oh ya, yang unik dari keyboardnya sekarang tombol powernya itu udah nggak di pojok kanan lagi karena posisinya sekarang udah dipindahin ke bagian pinggir. Awalnya gue agak bingung kenapa tombol powernya dipindah ke bagian sini, tapi ternyata pas di mode tablet itu lebih gampang dijangkau sih dibandingkan dengan di bagian pojok sini. Dan menurut gue ini ide yang bagus banget, tapi gue kurang suka dengan feel tombolnya yang agak susah dipencet. Terus dari keseluruhan bodinya, ada satu hal yang nggak berubah dari versi ZenBook yang dulu-dulu, dan gue rasa ini harus dicari solusinya sih, soalnya laptop ini tuh gampang banget kotor oleh sidik jari. Ini tuh agak annoying karena nggak cuma gampang ngumpulin sidik jari, bekasnya juga susah banget untuk dibersihin. Minimal kalian butuh tisu basah atau kain lembab untuk ngebuat bodinya jadi bersih banget. Karena kalau dilap pakai kain biasa, noda minyaknya itu nggak bakal 100% hilang dan itu agak nyusahin. Terus di sebelah kiri trackpadnya kita ketemu dengan stiker Intel Evo i7. Nah, buat yang belum tahu, laptop yang punya stiker ini berarti dia tuh lulus beberapa syarat sebagai laptop premium yang kenceng, irit, dan juga powerful versinya Intel. Beberapa syarat utamanya, pertama dia harus support Wi-Fi 6 untuk koneksi internet yang cepat, dan laptop ini juga udah support Wi-Fi 6.
Kedua, dia harus support Thunderbolt 4 untuk transfer data yang cepat, dan di sini juga nggak cuma satu, tapi ada dua port USB Type-C yang udah support Thunderbolt 4 dengan tambahan satu HDMI port dan juga satu USB Type-A. Ketiga, wake up time-nya harus kurang dari 1 detik, dan ternyata benar pas gue cobain dari mode sleep, laptopnya memang langsung hidup dan kita bisa langsung masuk ke home screen. Ini bisa dicapai karena dia punya wake up time yang cepat dan kamera yang support dengan Windows Hello. Jadi pas dibuka, kameranya langsung nge-scan muka kita dan kita bisa langsung masuk ke home screen tanpa perlu ngetik-ngetik password lagi. Syarat yang keempat, dia harus punya ketahanan baterai yang panjang, dan syarat yang kelima harus punya layar berbezel tipis, dan yang keenam, dia harus menggunakan Intel Tiger Lake dan juga Intel Iris Xe untuk performa yang kencang. Dan karena ini udah punya label Intel Evo, UX 371 ini tentu aja udah pakai Intel Core i7 Tiger Lake dan Intel Iris Xe yang menurut gue performanya itu kenceng banget. Terus, walaupun Intel Iris Xe ini adalah integrated graphic, gue bisa puas dengan performanya. Gue rasa ini ngebuat laptop ini nggak perlu dipasangin external graphic card lagi karena performanya udah bisa diandelin untuk daily usage. Bahkan ini masih kuat loh untuk dipakai main PUBG dengan settingan 720p dengan frame rate sekitar 35-40 fps. Menurut gue itu luar biasa banget, apalagi untuk laptop yang memang bukan dibuat untuk main game. Terus untuk ngedapetin performa maksimalnya, kita harus main-main ke aplikasi yang namanya My Asus. Di situ kita bisa set mode performanya ke performance mode untuk ngedapetin performa yang maksimal. Ini berguna banget kalau kita butuh tenaga ekstra pas mau pakai laptop ini untuk kerja berat seperti ngegame, editing video, dan lain-lain. Di mode ini fan-nya bakalan kedengaran lebih berisik dan temperatur bodinya juga bakalan naik, tapi itu nggak terlalu masalah karena masih batas wajar dan nggak terlalu mengganggu. Mungkin kalau dipakai cuma untuk office work atau nonton atau browsing doang, kalian pilih aja whisper mode karena itu tetap punya performa yang kencang, tapi ngebuat suara fan-nya itu jadi nggak kedengeran lagi. By the way, selain bisa set ke mode performa, di sini juga ada satu fitur yang keren banget, namanya adalah Clear Video Mic. Gue rasa ini fitur yang berguna banget untuk sekarang karena itu kan semacam fitur AI noise cancelling real time yang bisa ngeredam suara bising kita pas lagi video call dan juga video conference. Terus yang seru juga, kualitas video kamera bawaannya ternyata lumayan, dan itu ngebantu banget sih untuk momen-momen WFA kayak sekarang karena kita nggak perlu lagi mic atau webcam tambahan untuk ngedapetin kualitas video yang oke dari laptop ini. Oke guys, jadi ini adalah perekaman menggunakan Asus ZenBook Flip S UX 371i, resolusi 720p, dan kali ini gua set ruangan jadi lumayan berisik ya, jadi kita hidupin AC yang kencang dan juga exhaust. Jadi kita coba dua tes, nanti akan kita coba yang lebih ekstrim lagi. Sekarang kita coba pakai kondisi ruangan biasa aja yang pakai kipas sama AC. Kita akan coba aktifin Clear Voice Mic Basic Reception Optimization 1, 2, 3, dan ini dia. Nah, teman-teman bisa cek gimana kualitas suaranya. Yang pasti suara background itu bakal hilang, dan juga suaranya bakal fokus ke suara gua doang. Di luar juga lagi banyak orang yang bersih-bersih, dia emang agak ganggu, tapi suaranya tetap fokus ke suara gua. Kali ini kita akan lanjut ke tes yang kedua. Kita akan coba tes yang lebih berisik lagi. Oke, kali ini tes yang kedua. Kali ini gua tambahin, jadi kita ada hidupin exhaust juga. Terus ada AC yang lumayan kencang suaranya. Kipasnya gua maksimalin, dan kali ini gua tambahin lagu. Dan juga pintu lemari lagi, pintu WC gue yang jedak-jeduk dari tadi gara-gara anginnya lagi kenceng. Dan kali ini kita akan coba Clear Voice Mic yang Basic Reception Optimization 1, 2, 3. Ya. Nah ini teman-teman bisa nilai gimana kualitasnya. Tadi juga gue udah coba sih, dan gue udah dengar hasilnya seperti apa. Dan dari tadi sih emang yang suara-suara kipas dan suara pintu itu bisa dihilangin, tapi suara musik ini jadi sayup-sayup doang, kayak mencoba try hard banget sih dia untuk muncul, tapi nggak terlalu mengganggu. Overall sih, teman-teman bisa nilai gimana kualitas kamera, suara, dan juga fitur dari Clear Voice Mic tadi. Overall tadi gue bilang kualitas suaranya dari mic-nya sendiri udah bagus banget, dan kameranya udah lumayan banget untuk video call, walaupun emang gak bagus-bagus banget sih, tapi udah lumayan aja. Terus juga ada Clear Voice Mic, dan ini bakal berguna banget sih untuk kondisi sekarang yang maksa kita untuk video conference atau video meeting terus dari rumah. Jadi ya. Terus untuk harganya, Asus ZenBook Flip S ini dijual dengan harga Rp24.999.000. Bukan harga yang murah memang, tapi kalau dilihat dari kualitas secara keseluruhan, gua rasa itu harga yang masuk akal.
Dari layarnya aja gue udah yakin ini memang bukan laptop sembarangan, karena laptop dengan layar OLED itu bisa dibilang barang langka di Indonesia. Apalagi desain, spek, dan fitur-fiturnya juga kasih experience yang memuaskan. Soalnya selain bisa kasih kesan mewah, kita juga bisa ngerasain tenaga yang powerful di bodi yang sangat compact. Worth it atau enggaknya, gue rasa ini balik lagi ke kantong masing-masing aja ya. Tapi kalau budget bukan masalah, gue rasa laptop ini wajib banget untuk dipertimbangkan. Dan ya, mungkin segitu aja pendapat gue untuk Asus ZenBook Flip S UX 371i. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja komen di bawah. Dan ya, mungkin segitu aja. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.